Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di playlist algoritma dan pemrograman. Kita masih dalam bahasan bab struktur algoritma. Pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur pemilihan yang menjadi salah satu struktur dari algoritma. Selain di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang struktur runtutan ya. Sekarang kita akan bahas tentang struktur pemilihan. Nah, struktur pemilihan adalah suatu aksi perlu dikerjakan ada kalanya memerlukan kondisi atau syarat tertentu. Jadi ada syarat yang mesti dipenuhi untuk melaksanakan suatu aksi. Ini contohnya misal ketika kita atau Anda akan menyeberang jalan di lampu merah gitu ya, di perempatan yang ada lampu merahnya, maka Anda perlu kondisi lampu merah saat mobil berhenti untuk berjalan. Jadi ada kondisi dulu nih, kita nggak bisa ujug-ujug jalan kan, kalau lampunya lagi hijau nanti kita nyebrang, taunya kita ketabrak mobil kan. Jadi perlu kondisi apa dulu supaya kita sebagai pejalan kaki boleh menyeberang ya, kita perlu lampu merah dulu di segmen jalan yang akan kita seberangi, baru kita bisa menyeberang. Nah, itu satu kondisi menentukan aksi yang akan kita pilih ataupun yang akan dilakukan oleh komputer. Nah, bentuk instruksi dasarnya itu adalah if, kondisi yang harus dipenuhi, dan maka aksi ya. Jadi ada kondisi, if, kondisi, dan aksi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, jika kondisi tertentu, maka aksinya apa? Ini dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa. Nah, instruksi pemilihan sehari-hari misalkan if bel berbunyi, then buka pintu. If notifikasi masuk, misalkan di handphone kita ya, ada notifikasi masuk, maka baca pesan. If X sama dengan 2, then tulis 2. Nah, ini contoh misalkan dalam instruksi komputer gitu ya. If X-nya sama dengan 2, then tulis 2. Seperti itu ya. Lalu bentuk instruksi dengan dua kondisi, tadi kan satu kondisi. Nah, bisa jadi kita memerlukan dua kondisi gitu ya. If kondisi tertentu dan aksi 1. Jika kondisinya tidak terpenuhi maka lakukan aksi 2. If kondisi dan aksinya, lalu else aksinya lagi. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, jika kondisi tertentu maka aksi 1, kalau tidak, maksudnya kondisi ini false gitu ya, tidak terpenuhi, maka lakukan aksi 2. Nah, terkait kondisi ini memang teman-teman perlu belajar lagi tentang logika ya, benar dan salah. Kebetulan di semester ini saya juga mengajar logika, ada video-video logika, bisa teman-teman ceklah di playlist sebelah. Maksudnya di playlist di channel ini, bukan di channel sebelah ya. Di channel ini tapi playlist yang lain tentang logika. Nah, itu tentang dua kondisi ya. Ini contohnya misalkan if HP menyala, then buka pesan, else nyalakan HP. Kan berarti HP-nya if HP menyala berarti kan HP-nya, kalau tidak menyala, HP-nya mati, maka nyalakan HP gitu. Jika X habis dibagi 2 maka tulis genap. Kalau tidak, tulis ganjil. Jadi jika X-nya ini habis dibagi 2 maka dia adalah bilangan genap, jika tidak ganjil. Ini contoh pemilihan dengan dua kondisi. Nah, yang berikutnya bentuk instruksi dengan dua kondisi bersyarat. Nah, kalau tadi dua kondisi, tapi ini kondisinya bersyarat. Jadi kalau tadi else-nya itu apapun yang tidak sama dengan apa yang salah di if, maka dieksekusi di else. Kalau ini enggak. Jadi if kondisi 1 dan aksi 2, else if kondisi 2 baru aksi 2. Jadi di else-nya ini ditambahkan kondisi juga gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jika kondisi 1 maka aksi 1. Jika tidak, kalau tidak, maksudnya kalau tidak kondisi 1, jika kondisi 2 maka aksi yang kedua yang dijalankan. Yang ini if then, lalu kemudian else if, itu kata kuncinya ya. Contohnya tadi yang dua kondisi dua syarat ini, if kondisi 1 dan aksi 1, if kondisi 2 dan aksi 2. Oke, ini kayaknya mengulang ya, sorry. Kita lanjut. Oke, ini tadi mengulang slide sebelumnya, kita lanjutnya. Ini contoh kasusnya ya. If lampu hijau dan mobil maju, if lampu merah, mobil berhenti. Nah, di sini if-nya hanya menangani dua kondisi, if lampu merah dan if lampu hijau gitu. Nah, contoh yang lain, if X kurang dari 10 dan
nilai kecil. If X lebih besar dari 100, nilai besar. Nah, artinya di sini kalau angkanya antara X lebih besar sama dengan 100 dan atau kurang dari sama dengan lebih besar sama dengan 10 atau kurang dari sama dengan 100 itu tidak ditangani. Kondisi ini hanya menangani jika lebih kecil dari 10 tulis nilai kecil, jika lebih besar dari 100 tulis nilai besar. Jadi dalam blok if ini ada dua kondisi yang mesti dipenuhi dengan dua kondisi. Jika kondisi satu seperti ini tulis ini, jika kondisi keduanya ini maka tulis seperti ini. Nah, itu tentang struktur pemilihan dengan dua syarat. Nah, yang berikutnya adalah struktur pemilihan bersarang. Nah, bentuk instruksi pemilihan bersarang atau dalam bahasa Inggrisnya nested if gitu ya. Bentuknya adalah bentuk campuran. Jadi dalam satu buah kondisi nanti di dalamnya bisa ada kondisi lagi. Contoh ini, if kondisi 1 then aksi 1 else. Di sini masuk lagi ke if kondisi 2 then aksi 2 else ketiga. Jadi dalam if ada if lagi gitu ya. Ini contoh aja ya. Sebenarnya bisa aja di dalam aksi 1 ini ada if lagi, ada if lagi, ada if lagi gitu ya. Yang intinya adalah di dalam if ada if lagi. Itu disebut dengan pemilihan bersarang. Atau contohnya ini ya, saya sudah tulis contohnya ya. If kondisi 1 then if dulu di sini. Jika kondisi 2 baru aksi 1. Jadi aksi 1 baru bisa dipenuhi jika kondisi 1-nya true dan kondisi 2-nya juga true, baru dia bisa menjalankan aksi 1. Nah, jika kondisi 1 tidak terpenuhi, dia akan loncat ke sini ke else yang ini, maka dia akan menjalankan yang aksi ya. Jadi ini contoh dari pemilihan bersarang atau nested if ya. Nah, itu pembahasan tentang struktur pemilihan bersarang. Nanti pada video berikutnya tentang struktur pemilihan ya. Struktur pemilihan tadi ada struktur dengan satu kondisi, ada struktur dengan dua kondisi, ada struktur dengan dua syarat, ataupun struktur dengan pemilihan bersarang atau nested. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan bahas tentang struktur perulangan, masih pada bab algoritma dan masih pada bab struktur algoritma di materi atau playlist ataupun kuliah struktur data di kuliah algoritma dan pemrograman. Maaf ya, ada salah-salah. Jadi ulangi lagi ya. Nanti kita akan bahas tentang struktur perulangan di pembahasan struktur algoritma pada kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, itu aja. Semoga videonya nggak kepanjangan. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa tonton terus video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.